Anak kemana lagi? Ada orang katanya ngomong ngerokok kagak, minum kagak, tanya udah makan, ngomong katanya habis zuhur gue dateng. Ini habis asar, bener sih habis zuhur. Apaan sih, Pak? Ngoceh mulu, dumel Jam anjir. berapa nih? Lu ngedumel Lu mulu. bilang habis zuhur. Iya, kan kita biasa dulu basa-basi. Kalau orang biasanya kalau break itu batbut. Batbut. Sebat. Sebat. Emang lu sebat? Bukan. Sebatre? Enggak. Apaan? Seduk. Apaan? Kok seduk? Hah? Sebeduk. Sekali duduk. Ya, pantesan Nyantai. lama. Lu dari mana sih? Dari situ belakang layar. Oh, juga dari keluarga baik-baik, Pak. Aduh. Oh iya, keluarga baik-baik sih. Tapi kadang-kadang nggak baik juga. Hah? Kadang-kadang nggak baik juga, Pak. Kenapa tuh nggak baik? Iya, emang lu baik jadi orang? Apa? Emang lu baik? Baik dong. Udahlah, kita di segmen kedua ini, lanjutan, kita pengen sempat di segmen pertama itu kita ngebahas yang namanya lagu plagiat ya? Plagiarisme. Plagiarisme ya. Nah, jadi Lagu lagu yang yang mirip-mirip. mirip-mirip gitu. Jadi lagu Indo sama lagu luar atau lagu siapa sama siapa gitu ya Pak, kan. bentar, Pak. Tas penyang saya sih cepet gimana? Nyangkut. Gue tau perut lu gede, tapi nggak gitu juga. Emang salah ya. Nggak bisa. Baju bagus, Panggil Pak. dokter. Hah? Baju bagus, Pak. Minjem. Oh, pinjam siapa? Minjem. Minjem siapa ya? Ya, Mau tahu? di endorse. Mau tahu? Di endorse. Gue juga di endorse. Lu tau nggak endorse siapa ya? Gue juga nggak tahu sih siapa. Lu. Enggak ya. Maklum, Pak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Aduh, ini nggak jelas nih, ngomong orangnya kagak Iya, jelas. kalau Jadi, jelas kita nggak bikin konten. kita mau ngebahas yang namanya plagiat ya. Nah, kemarin Plagiarisme. kan di sebelumnya itu kita Coldplay. Coldplay itu lagu yang apa Sar? Viva La Sama-sama Vida. Viva La Vida Viva La Vida sama itu mirip, itu dibilang katanya mirip sama lagu Joe Satriani, Jo Fly to Fly. Satriani. Ya, betul. Katanya mirip ya. Mirip. Tapi kita nggak bakal bahas Secara mendalamnya kayak mendalamnya gimana. Karena banget. itu kan juga kita juga nggak, bukan lembaga yang khusus buat nanganin itu. Iya, kita cuman Kita yang cuma kongko-kongko ngoceh aja, kongko-kongko. nongkrong gitu loh. Nah, ngomongin lagi nih masalah plagiarisme. Kalau menurut tuh plagiarisme itu apa, Gan? Apa ya? Meniru kali ya, kayak menyamakan gitu. Ibaratnya kalau gua kan kebetulan anak seni nih, anak desain. Asik. Anak desain dia. Iya. Gua ya Desain kalau interior. di Ya kan bukan. sembarangan kalau ngomong cocotnya ya. Lu nggak tahu nih yang ngedesain interior ini siapa? Bukan dia. Bapak lu. Bapak gua. Udah nggak ada orang. Nah, Terus jadi biasanya kalau plagiat tuh kayak misalnya desain lah ya, desain sama gitu, ntar disangka ini. Sebenarnya kita bukannya nyamain atau berusaha nyamain, sama kayak ya, musik. Tapi mungkin influence kan? terinfluence, benar. Ya, Terinfluence setuju ya. gue. Mungkin kadang-kadang juga kita nggak sengaja lihat atau nggak sengaja denger, tiba-tiba kita mainin, Ya, mungkin udah entah kapan tiba-tiba keluarnya kayak gitu. keluarnya sama. Outputnya kayak gitu. Nah, sama di desain kayak gitu juga, di musik juga kayak gitu, Iya. bro. Nah, kalau dari musik sendiri, nah, ini tanpa mengurangi rasa hormat gua ke Joe Satriani ataupun Ya, Coldplay. ini cuman sekedar membahas lah, ngobrol lah ya. Berhubung Joe Satriani sama Coldplay juga, kalau gua nggak dengar mereka, mungkin gua nggak mau main musik. Nggak tahu, dia juga nggak tahu Apa? siapa Cesar. Ini juga nggak tahu gue siapa. Nah, eh kalau kalau dari menurut gua gitu loh. Nah, dari kacamata gua, tapi gua nggak pakai, lu yang pakai. Iya, Nah, salah dia. ini salah ya. Jadi kalau di musik itu notasi itu ada 7. Terus Do, re, mi, tujuh, fa, sol, ya. la, si, do kan. Ya, 1 sampai 7. Habis itu chord sendiri itu ada major, ada minor, ada teori. tuh. Lo nyebut salah satu brand tuh. Tadi apa? Yang mana? The apa tadi? Major, minor. Tadi lo pakai the. Hah? The major. Label, Pak. Label. Label. Udah jangan diceritain, Pak, sedih. Iya. Nggak jadi masuk soalnya. Ya, terus Nah, terus ada major, ada minor. Jadi itu wajar kalau misalkan kita satu. Nah, sama yang tadi nanggepin pendapatnya Ganda itu benar. Jadi kita itu musisi atau seniman itu pasti punya influence kan. Kayak buat lo yang suka main musik pasti tau lah. Namanya kita main musik tuh nggak mungkin ujuk-ujuk kita tiba-tiba kita main gitar, tiba-tiba kita nyanyi, atau tiba-tiba yang lagi viral, yang sekarang ini ada di industri itu ada baru itu stand up ya. stand up. Komedian Ya, itu nggak mungkin kalau kalian nggak punya influence tiba-tiba kalian nongol aja gitu, nggak mungkin kan, pasti punya influence betul, kan. betul. Dari influence itu kalau gue ya, gue pribadi kalau di musik karena pernah belajar juga, meskipun bukan yang masuk sekolah musik juga gitu ya, itu
emang biasa kita dengerin lagu, kita ngulik, Ya. lama-lama kan masuk ke otak, begitu Lama-lama iya. begitu keluar di palet, entah di palet di software ataupun di palet palet Benar. tulisan itu pasti secara nggak sadar tuh ntar keluar seperti itu. Benar. Tapi bukan berarti kita emang pengen mirip mereka, enggak gitu loh. Memang yang kita pelajarin tuh kayak gitu dan yang udah masuk di otak kita tuh kayak gitu. Tapi gue Gitu juga sih. nggak tahu ya si Coldplay ini dengerin Joe Satriani atau enggak. Ya Iya. mungkin saling mendengar ya kan. Tapi bukannya itu ya kembali lagi itu note itu ada 7 ya kan. Iya. Ya kalau ya gimana namanya band di atau enggak pemain musisi itu banyak banget di dunia Iya, kan. banyak Dan banget. note cuma 7 ya pasti ada kemiripan ya pasti gitu Pasti ya kan. wajar. Pasti Gitu wajar loh. Dan gitu. sebenarnya ya yang emang sebenarnya mungkin musisi antar musisi itu sebelum ada berita ini mungkin mereka nggak terlalu yang gimana-gimana, mungkin biasa aja atau mungkin lebih ya udahlah gitu emang mirip mau gimana gitu. Cuma terkadang ya terkadang itu kadang-kadang media aja sama fansnya. Mungkin. Nah, udah. Nggak usah gue terusin ya. Nggak Nggak usah usah. gue terusin. Makin dalam, sotoy banget. Iya. Gua Terus juga dari sama. tadi kita ngomong ada kayak tukang cendol. Oh iya. Kemarin Tukang bakso, sekarang Iya. tukang cendol. Ini rumahnya Cesar nih ibarat kata pasar malam. Bukan Pak, itu di depan emang pasar beneran. Ya udah gitu. Berisik bener. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih ya, itu beberapa artis-artis baik artis luar atau artis dalam, artis di luar negeri ataupun di dalam negeri Ya. yang secara aransemen mirip, Ya. secara vokal mirip. Nah, yang pertama apa Gan? Yang lu tahu? Yang gua tahu itu lagu yang apa sih? Gua ngambil gitar dulu deh. Iya. Coba lu mainin, coba lu mainin. Apa? Gua belum tahu, lu belum nyebut. Nah, iya. Yang siapa yang pantas tuh? Siapa yang pantas? Siapa yang pantas? Siapa? Nah, itu mirip sama siapa tuh? Siapa yang pantas? Siapa yang pantas itu mirip sama siapa yang nggak pantas. Iya, ini contoh lagunya nih ya. Hanya dia selalu omongan gue diselak sama dia udah nggak ada udah habis. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan, bukan rayuan, bukan pujian yang aku inginkan, cinta apa adanya aku pilih dia. Nah ini mirip sama siapa Sar? Ini mirip sama lagunya Muse and Starlight. Nah, Yang coba berhubung main. lagunya susah, nih kita putar aja. Ya Gimana? coba lu dengerin. Ya, ini coba Nih kita perbandingkan. Ini yang pertama nih lagunya Domino. Domino. Ya depannya aja sedikit aja. Nah berikutnya lagu Coldplay. Kok Coldplay? Muse. Starlight, Pak. Lupa, sama orang lupa nggak ingat. Oh, ya, betul. Iya. Itu kata-kata kayak gue Pak. Terus Lanjut silakan. ya. Nah, selanjutnya ini lagunya Muse yang Starlight yang katanya mirip sama lagunya Domino ini gitu loh. Nah, coba nih kita putar aja. Nah itu, nah gimana menurut lo itu mirip kan? Maksudnya bukan mirip ya, kayak orang kalau dengerin Kebetulan. pertamanya, lagunya Muse nih, Iya. ternyata bukan. Pas Bukan. kita, lagunya Domino nih, Ternyata lagunya Muse. lagunya Muse. Ya agak-agak mirip depannya doang, Iya. tapi ke belakang-belakangnya sih. Cuma balik lagi kita nggak tahu apakah Domino ini menginfluence Muse, terinfluence karena lagunya Muse atau memang sengaja kita nggak tahu. Nah biasanya gini juga sih Sar, kayak misalnya nih, gue suka banget sama siapa, musik siapa, gue hafal banget nih misalnya ya, itu secara nggak langsung memang ya kita ngebawain lagu itu tapi versi kita gitu. Benar. Iya kan? Benar. Kayak gitu kan. Soalnya gua kebetulan sama dia belajarnya basicnya belajarnya sama satu guru ya, sama satu guru yang sama itu ada namanya Mas Eko. Itu keren banget mainnya tuh. Nah, Wah Seko itu siapa Sar? hah? Mas Eko siapa? Mas Eko itu session player paling keren deh. Dosen player siapa Sar? Dulu tuh boleh disebut gak sih? Nggak apa-apa nggak sih disebut. aja. Dulu dia sempat jadi stage performer ya. Ntar orangnya juga kalau misalkan omongan Ntar bersalah kita ajak kita ajak juga di kita ajak, kontak, ya. kita ajak ngobrol bareng. dia itu sempat jadi session player Mbak Memes yang album Pesawat Terbang. Itu sempat tuh dia ngisi gitarnya. Iya. Terus Neo Yang mana? Neo yang rapper. Ya mungkin buat kalian generasi Z nggak akan ada tahu Neo tuh. Itu udah lama banget gitu yang lagunya. Lo borju, jangan belagu yang itu. Oh, Nah, itu dia full ngisi track ya? tuh, full Iya. track dia ngisi, wah full track all albumnya. Oh iya. Sama dia lama jadi session player. Kalau lo tahu nih, Hah? keyboardisnya Emerald yang vokalis sudah meninggal tuh, Hah? itu dia sempat jadi session playernya, session gitarisnya buat si Mas Inang Nur Said. Oh. Itu emang mainnya udah begini dan dia belajar juga sama almarhum Mas Doni waktu itu. Belajarnya. Nah, belajar sama Mas Doni Suendra
Kang Doni udah Keren almarhum. banget kan guru kita. Kita Iya, mainnya kita biasa begini aja aja. gitu loh. Orang. Kayak gurunya ya biasa juga sih. Tapi gue sebelnya sama dia cuma satu, bro. Kalau ngajarin lu baik banget, kalau ngajarin sama gue galak banget. Iya. Karena dia tahu Apa? gue lembut. Ya, Iya. oke ager. Baperan orangnya. Enggak lah, gila lu. Gua baperan main musik baper. Enggak Iya. lah. Soalnya Gua kalau lapar. kan udah makan tadi, Pak. Udah ya. Udah makan. Dan lanjut lah, Pak. Anda kan tadi telat, Pak. Iya, iya. Nah, oke. Nah, lanjut ke lagu yang kedua. Nah, ini lagu ini udah lumayan familiar ya kalau yang lagu pertama itu memang nggak terlalu banyak orang yang tahu. Tapi kalau yang kedua ini banyak banget yang ngebahas gitu loh. Apa Bahkan sampai dibahas. Tahu The Massive kan? Tahu dong. The Tahu Massive lah. dong. Oh iya. Disclaimer. Boleh sebutin ya? Apa Enggak usah, enggak jadi. Apa sih? Hah, enggak jadi. Jadi penasaran gue. Dia mau konser sebentar lagi. Siapa? Itu masih Gimana? ada. Nah, rahasia. Gua nggak tahu itu jadi apa enggak. Pokoknya ada mau konser ya bentar lagi. Nah, kalau mau tahu infonya, silakan ketik nomor di bawah ini nih. Nomor dia. siapa? Enggak Nomor- ada. nomor inti. Enggak. Oke. Ya, terus Nah, lanjut lagi. Jadi The Massive itu ada judul lagunya yang paling pertama banget. Dan itu waktu itu kalau nggak salah di kompetisi, dia sempat ikut kompetisi apa tuh? Gue lupa. Zaman dulu tuh dia ikut kompetisi kayak pencari bakat oh iya, gitu. itu band keren banget. Gua pernah denger ya, katanya The Massive tuh memang dia itu rajanya apa sih namanya? Band apa? Kalau ikut lomba-lomba tadi lo Bin? Pensi. Ikut festival. Kenapa jadi? Pensi Festival. festival. Dia sama Jiro katanya. Dia sama Jero, tapi Keren band-band keren. segmentasinya beda. Segmentasi beda memang. Kalau Jero kan lebih masiman kan sampai Iya. Nah, jadi lanjut. Nah, lanjut. Ada satu judul lagunya. Ini kalau ini secara persepsinya udah dianggap negatif ya. Cuma kalau dari buat kita itu nggak ada masalah sih ya. Ada judulnya yang Cintai Membunuhku, itu track yang pertama banget. Sebenarnya kalau menurut gua tuh lagunya enak banget sih. Kayak gimana, Sar? Miripnya tuh yang mana bagian The Massive sama apa nih? The Massive sama My Chemical Romance. Yang I Don't Love You. Mirip depannya ya. Mirip depannya di intronya, tapi begitu masuk song enggak. Itu Iya. kan berarti kan kalau itu udah kebetulan. Nah, lagunya kita ini. Gimana? Begini. Bercandaan nih. Yadul. Enggak, sebenarnya bukan apa-apa, Pak. Apa? Saya lupa lagunya. Oh iya, gue juga inget sih. Lupa juga Lupa dong. juga. Iya, aja lanjut. Biar Neo nungguin. Gimana? Kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan. Ku sadari ku tak sempurna. Kau menolakku, hancurkan hidupku. Bagaimana caranya untuk meluluhkan kerasnya hatimu? Ku sadari ku tak sempurna. Ku kira-kira begitulah guys. Gitu. Gua nggak Jangan ikut diterusin nyanyi. sampai refnya. Gue nggak ikut nyanyi. Suara saya nggak- Soalnya gue antara nggak hafal lirik sama takutnya yang penontonnya kupingnya keluar. Oh Enggak gitulah. Suaranya ini bagus iya, kok. bagus. Dulu belajarnya sama Baby Romeo. Wanjay. Tapi Baby Romeo nggak masuk-masuk. Nah, terus samanya apa, Sar? Satu lagi. Ini gua nggak berani nyanyinya. Nadanya tinggi banget. My Chemical Romance-nya. Oh. Itu suaranya Gerard Way itu tinggi banget soalnya. Khas banget. Iya. tinggi. Dan ya short story aja sebenarnya kalau lo sekolah di tahun 2000-an ya. Gua kan sama Ganda sama sebuah tahun lebih, cuma dia tuan dikit lah. Ah, Nah, spill mulu itunya. Gila nih orang lama-lama. habis banyak yang bilang katanya tuan gua. Ya iya. Lah, lu bisa menilai siapa tuan siapa. Itu aja udah, kagak usah ngomong umur. Cek KTP mau nggak? Ya. Nah, jadi kalau My Chemical Romance itu anak-anak yang seangkat seumuran sama kita tuh pasti tahu gitu. Karena dari zaman lagu yang I'm Not Okay. Yang paling famous tuh Helena ya. Helena. Helena Iya, tuh. waduh. Itu lagunya gimana, Sar? Helena tuh What's the worst Oh, iya. that I can say? Ini SMA gitu ya? Iya, things are better. Nggak lupa. Ya kira-kira gitulah. Gitulah. Buat lagu Helena sama yang I'm Not Okay juga tuh.
Terus masuk ke yang Black Parade. Nah, Nah, iya, I Don't Love You itu ada di album Black Parade. iya betul. Nah, mungkin kenapa dibilang, kalau dari gue ya, persepsi gue ya, kenapa bisa dibilang sama, satu dari segi intro. Kayaknya dikat dulu deh. Lagi Azan. azan. Ntar ya. Nah, Hah, sorry, break sholat. Break, ya sholat. iya. Nggak Azan baik tadi. kalau misalkan azan tuh harus berhenti dulu, bro. Apalagi kita main gitar nih. Lanjut Daripada lagi gitar setelah jadi itu. ukulele. Mending ukulele. Jadi apaan? Lele. Ya, gua makan dong. Oke. Aduh, kelihatan deh badannya ngomongin nih apaan mulu. Yang laporan kan dari kemana lu? Ya wajar lah ya kan biar sedikit berisi nantinya. Ini apa nih? Oke, lanjut lagi. Tadi kan pembahasannya sampai ke My Chemical Romance ya. Nah, Nah, jadi kalau gua sama Ganda tuh emang punya memori sendiri sama Chemical Romance. Karena waktu itu memang trennya lagi naik tuh emo ya. Imo. Emo, alternatif rock itu emang lagi kenceng Dulu banget. sebelum band kita yang Sagova itu, jadi sebelum Sagova terbentuk, itu kita imu-imuan ya. Yoi. Betul. Nah, terus kenapa kita nggak main sama Sagopa? Hah? Kita di Apa nih? kita nggak main sama Sagopa ya? Belum, Sagova itu lagi Hmm? breakdown. Di rumah lu dapat surat pemecatan? Nggak bercanda. Sagopa itu emang lagi break, lagi atus karena setiap personalnya tuh kayak Fadil punya bisnisnya sendiri, Angga punya bisnisnya sendiri, OKB juga dia sibuk sama kerjaannya. Jadi yang Kalau emang nggak ada lu kerjaan. sibuk nggak? Hmm? Lu sibuk nggak? Ya makanya gue bikin konten. Sibuknya bikin konten. Iya, iya. Nggak ada kerjaan, Pak. Sama kan kayak lu. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Nah, lanjut lagi Nggak ya. ada kerjaan yang sedikit. Ini karena dia ngajakin bikin konten aja, jadi gue nggak mau. Ah, suka gitu. Maksudnya gimana? Nah, udah cukup. Udah lanjut aja lanjut. Nah, jadi My Chemical Romance itu memang kalau buat gua sama Ganda yang tadi gua bilang Tutup lagi. itu emang minum. Aduh, nggak boleh nyebut brand lagi. Sialan. Belum. Ntar berikutnya ada tuh. Ada. Tapi jangan brand batuk juga. Tongfang ya. Oke, jadi sampai mana sih tadi? Sampai lupa gua. Iya. Nah, lanjut ya. Kenapa My Chemical, nah yang bikin mirip antara lagunya My Chemical Romance yang I Don't Love You sama The Massive itu, kalau dari persepsi gua itu karena ya memang di saat lagunya I Don't Love You muncul, The Massive juga muncul. Cuma karena saat itu My Chemical Romance sudah punya nama duluan, jadi kesannya kayak The Massive itu ngikutin. Betul. Padahal kita nggak tahu. Jangan-jangan The Massive udah bikin duluan gitu kan. Mungkin. Sebelumnya. Mungkin. Kita nggak tahu. Dan secara Tapi notasi, kita harus dengerin dulu lagunya. Betul. Tapi memang ini sih udah dibahas dari dulu ya. Ini kita cuman ngebahas ulang aja lagi. Biar ya namanya konten ya. kita sih jujur, kalau memang ini konten udah pernah dibahas sama YouTuber yang lain atau dengan dari media lain, kita akan jujur, kita nggak bohong gitu loh. Siapa yang udah Jadi kita ya biar ada konten aja. Ini kan namanya konten musik ya. Iya, soalnya ya kita nggak sekreatif amat ya. Enggak, gue kreatif gue. Gue yang enggak ya. Tahu dah. Yaudah, terus. Nah, kita dengerin dulu nih. Ini pertama The Massive. Tadi kan The Massive udah dimainin sama Cesar. Ini kita dengerin intronya. Ini dengerin. Nah, udah ini kita dengerin Lagunya The Massive. Yang Cinta Ini Membunuhku. tadi The Massive. Oh, tadi The Massive, lagi. terbalik. Oh, Ini kan The Gonggong. Iya. Ya maaf. Saya ngertinya bahasa, ya udahlah, terus. Nah, nih kita dengerin. Nah, tuh kan. Rada mirip untuk awalnya sih. Intronya aja. Intronya. Kalau dari secara lagunya tuh dari nadanya aja udah beda gitu loh. Nadanya beda. Tapi depannya kalau emang orang sekelibat aja kayak, ih, ini lagunya ini. Tapi kalau emang udah fanatik banget sih pasti beda. Pasti ya beda gitu loh. Nah, balik lagi. Yang bilang beda itu bukan artisnya. Kenapa? Gak usah gue sebut. Lu katanya tadi mau mainin lagu. Ada nih satu lagu gue bikin. Pokoknya kalau gue bikin lagu tuh, kalau Cesar promosi lagunya dia. lagu gue, lagu kita. Lagu kita. Lagu kita. Coba lu dengerin dulu. Nah, simak. Jadi gue cerita dulu nggak nih? Oh iya, cerita Jadi dulu. gini, ini sebenarnya kelanjutan dari lagu yang, jadi mungkin kalau di Putaran Remaja belum sempat di record ya. Belum. Ini aside dari lagu yang Rindu yang waktu itu kita publish di TikTok, itu beda. Jadi ini alurnya itu ada dari lagu gue sebelumnya, ada judulnya Alunan Lirih. Nah, itu ada di konten TikTok pribadi gue. Tapi nanti akan dipublish juga di sini kan ya. Nah,
Bakalan, Nah, insya Allah. yang ini judulnya namanya, nggak niat banget kayaknya. Iya, insya Allah. Nggak ikhlas banget sih kayaknya. Buset. Terus dah lanjut. Nah, jadi Anugerah Terindah ini gue menceritakan tuh, kan kalau di alunan diri itu gue nyeritain kalau orang itu tertekan. Orang itu sering tertekan karena pikirannya sendiri gitu loh. Iya. Nah, di Anugerah Terindah ini itu gue pengen ngajak, Bukan lagu Ceylon Seven ya? beda dong. Judulnya doang sama. Nah, itu mirip kan? Iya. Ada kemiripan kan meskipun judul. Betul. Nah itu contohnya. Itu contohnya, tapi itu bukan plagiator. Cuma judulnya gitu sama. Cuma judulnya. Jadi intinya sama. Nah, betul. Nah, jadi Anugerah Terindah itu gue pengen ngajak orang-orang Hmm. yang berpikirnya kalau dia itu kan ada aja kan kayak orang yang depresi ya kayak lu nih misalkan. Anjir gue depresi. ODGJ dong. ODGJ bukan sih? ODGJ itu apa ya? Orang Orang dari Dalam- gangguan jiwa. orang dalam gangguan jiwa. Oh, ya. ODGJ. Tumben jokesnya dia masuk di gua. Biasanya nggak masuk. Puan dia soalnya. Jadi Anugerah Terindah itu gue pengen ngajak teman-teman yang mungkin merasa hidupnya kurang sempurna lah. Hmm. Kan banyak orang-orang yang kayak ngerasa gua nih apa sih? Gue ini kayak nggak ada manfaatnya buat di dunia ini gitu. Tapi sebenarnya nggak. Kalian itu anugerah yang terindah Apapun itu ya. untuk dunia. Gitu. Bener. Pokoknya apapun kekurangan lo, dari apa jenisnya, apapun kurangnya lah. Nggak, boleh dijelasin nggak dari apapun jenisnya tuh apa maksudnya? Iya banyak, Sar. Gue nggak bisa ngejelasin di sini. Ini agak serius soalnya. Pokoknya oke. apapun kekurangan dari lo itu, ya lo jangan pernah ngerasa terpuruk, ya kan. Betul. Misalnya lo merasa kurang di A, ada lagi yang lebih kurang dari lo, ya kan. Iya. Kayak Pokoknya apapun itu. Ya. Iya. Di Sesar ini pengen menjelaskan kalau lo tuh jangan ngerasa depresi lah. kurang gitu. Jangan Pokoknya merasa kurang. lo itu adalah anugerah terindah. Pokoknya sang pencipta ya. kan. Betul. Allah itu menciptakan semuanya Iya. sempurna. Betul. Itu lagunya siapa tuh? Sempurna. Santren mana? Santren. Santren kilat gua. Udah nyanyiin dah kelamaan lu. Iya. Gua pengen dengerin. Kalau nggak main gitar, dia suka curang nih. Nggak apa-apa. nggak Lu aja. Biasanya kayak gini nih, ntar jadi ya udah. Andai saja kau tahu, mentari tersenyum kepadamu. Tak perlu kau menangis, impian kan datang meraihmu. Menari, bernyanyi, bergembira, lepaskan segala dukamu. Senyummu, tawamu, bicaramu, kaulah anugerah terindah dunia. Bila hambatan datang, jangan berhenti untuk berlari. Tak perlu kau meratap, semua akan menjadi indah. Menari, bernyanyi, bergembira, lepaskan segala dukamu. Senyummu, tawamu, bicaramu, kaulah anugerah terindah. Andai saja kau tahu, kaulah anugerah terindah dunia. Anugerah terindah. Ini lagunya pas banget buat lo yang ngerasa kurang. Iya. Ya sebenarnya saya curhat juga sih. Ya. Nggak. Kurang lo emang. Wah, kurang jelek Pak saya. Lu kurang. Pikiran lu kurang. Kok kurang? Kurang positif. Iya. Ya. Udah. Udah. Next video nanti kita pikirin lagi apa. Pokoknya lo tunggu aja. Kalau lu ada saran boleh lo tulis di komen. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Pokoknya kita di setiap momen-momen kita nggak akan ganti baju dan posisi. Ya gue ganti Pak. Nggak mandi dong saya. Gue nggak mandi dong. Karena kita tag-nya dalam sehari. Iya capek Pak. Capek. Dia sibuk banget soalnya.
Kalau gue sih enggak. Selagi bisa kita tag, hajar terus. Iya, hajar terus. See you the next level. Konten, the next content. Salah. Dah, Thank Assalamualaikum. you.